لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم Jemaah haji kemudian melanjutkan perjalanan menuju Muzdalifah. Sebanyak 7 unit armada bus disiapkan mengangkut jemaah asal Indonesia. Mereka berangkat ke Muzdalifah untuk mabit atau bermalam. Selain menggunakan bus, sejumlah jemaah haji memilih berjalan kaki. Jarak dari Arafah ke Muzdalifah kira-kira sepanjang 9 km. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Saat ini saya berada di Kota Makkah Al-Mukarramah dan hari ini termasuk bagian dari puncak pelaksanaan ibadah haji, dan bisa kita lihat ketika puncak haji seperti ini Kota Makkah biasa ya terjadi kemacetan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah jalur menuju ke Muzdalifah, di mana para tamu-tamu Allah di malam hari ini masih dalam melaksanakan mabit ya, atau bermalam ya di Muzdalifah. Ini jalur menuju ke Muzdalifah. Jadi hukum bermalam di Muzdalifah adalah wajib, dan kita tahu bahwa jamaah dari Indonesia sebagian mengadakan murur itu artinya, atau rukhsah murur ya, jadi keringanan untuk tidak bermalam, walaupun bermalam cuma sejenak ya, atau sebentar ya, seperti itu. Kita di jamaah dari Indonesia disepakati oleh para petugas-petugasnya ya, petugas-petugasnya untuk rukhsah murul. Artinya itu di sini sebetulnya idealnya ya, ketika mabit atau bermalam di Muzdalifah ini adalah dihitung 6 jam ya, 6 jam semenjak kedatangannya ya. Misalkan datang jam 9 malam, jam 3 malam sudah bisa meninggalkan ya. Atau setengah malam ya, atau setengah malam ya, hitungannya seperti itu. Akan tetapi apabila diterapkan rukhsah murur atau keringanan untuk khususnya lansia, itu nanti jamaah haji tidak perlu turun dari bis ya, tidak turun dari bis dan langsung menuju ke tenda yang ada di Mina di sana. Kemudian nanti akan mengadakan, jamaah haji mengadakan Jumratul Aqobah atau melempar Aqobah. Kita akan cek aja. Ini kuat, Masya Allah ya. Sudah biasa Kota Mekah nih, kalau musim haji seperti ini sudah biasa ya. Karena jutaan jamaah haji dalam waktu yang sama mereka bergerak ya, bergerak dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Dan bisa kita lihat seperti ini kondisi jalanan Kota Mekah. Ini ya, sekali lagi kondisi Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah yang saat ini memasuki bagian dari pelaksanaan ibadah haji atau masuk puncak ibadah haji. Seperti ini ya kondisinya ya. Dan kondisi seperti ini nanti diperparah dengan adanya ada bis yang macet, itu nanti akan lebih memperparah situasi dan kondisinya. Kondisi Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Dan tahun ini bagaimana sih pelaksanaan haji
apakah jamaah haji yang ilegal atau yang tidak menggunakan tasyrih, apakah bisa masuk Arafah? Jadi sebagian masih bisa ya, sebagian masih bisa, sebagian juga ada yang ditangkap polisi ya, sebagian ada yang ditangkap polisi, sebagian bisa ya, terutama yang jalan kaki mereka masih bisa, karena kalau kita jalan kaki tidak dirazia ya. Kalau jalan kaki tidak dirazia, hanya dirazia beberapa orang saja. Tapi ketika kita naik bis, nah itu yang dirazia ya, ketika kita tidak menggunakan tasyrih haji. Kondisinya kota suci Mekah seperti ini ya. Ini jalur menuju ke Musdalifah. لبيك اللهم لبيك jalur menuju ke Musdalifah. لبيك لا شريك لك لبيك innal hamda. Jadi sudah pemandangan yang lazim, yang biasa ya. Jadi ketika musim haji seperti ini, kota Mekah itu terjadi krodit ya, kemacetan yang luar biasa, apalagi di daerah Mina di sana ya, di daerah Mina. Dan di depan situlah tempatnya jamaah haji itu bermalam ya. Nanti kita cek seperti apa ya para tamu-tamu Allah ketika bermalam di Musdalifah. Jadi bermalam ada yang jam 1 yang sudah meninggalkan Musdalifah, jam 2, jam 3, ada yang jam 6 pagi ya. Dikondisikan aja ya, dilihat situasi dan kondisi. Memang yang paling afdal adalah ketika bermalam di Musdalifah atau satu malam penuh ya. Jadi datangnya maghrib atau isya, tetap aja keluarnya dari Musdalifah pagi, akan tetapi harus dipertimbangkan juga tentang situasi dan kondisi, sehingga apabila nanti mengambil satu malam penuh mengakibatkan kemacetan yang luar biasa yang harus diantisipasi, maka dari itu banyak jamaah haji yang jam 1, jam 2 sudah meninggalkan Musdalifah menuju ke Mina, yang menuju ke tenda ya. Ini kondisinya kota Mekah macet seperti ini. Ini jamaah haji yang jalan kaki nih. Ya Allah, kain ikhramnya sudah babak belur ini warnanya. Nah ini sudah pemandangan yang biasa ya di tanah suci Mekah seperti ini ya. Jadi memang kenapa kita harus direkomendasikan melaksanakan haji itu resmi ya, karena cuaca kota Mekah yang panas. Kalau kita melaksanakan haji secara ilegal, jadi semuanya itu tidak layak ya. Sebagai contoh, ketika wukuf di Arafah, dari sisi tempat di sana tidak layak. Kenapa? Karena cuaca yang panas, tidak ada atap, tidak ada dalam suatu ruangan, tidak ada pendingin ruangan, tidak ada jaminan makanan. Itu yang tidak direkomendasikan. Begitu pula di Musdalifah sini, tempatnya juga kita tidak diatur, makanan pun tidak ada, sehingga tidak layak lah. Begitu pula di Mina juga begitu. Kita bermalam di sana, tidak ada tenda. Kemudian kita bermalamnya di pinggir jalan. Pada intinya itu seperti mengganggu. Nah itulah yang tidak direkomendasikan oleh pihak pemerintah Indonesia ataupun Arab Saudi. Jadi tidak direkomendasikan untuk melaksanakan haji secara ilegal tuh, yang tujuannya adalah sebetulnya adalah untuk kenyamanan dan keamanan dan keselamatan para jamaah. Ini kondisinya. Ini di jalur menuju ke Musdalifah, ini sudah dekat ya. Di Musdalifah sudah dekat. Ini situasi dan kondisinya ya, macet ya di kawasan Musdalifah. Ini macet. Dan di depan itu nanti sudah Musdalifah. Ini bahkan trotoar pun dinaiki mobil sih.
لبيك لا شريك لك Id Mubarak. إن Anak-anak muda Arab ya. والنعمة لك والملك لا Kita disapa Id Mubarak karena pada hari ini di pagi hari waktu Mekah ini adalah hari Raya Idul Adha ya. لبيك Di depan itulah sudah banyak orang yang bermalam ya. Jadi di Musdalifah ini kalau jamaah haji yang tidak resmi bermalamnya di mana saja ya, bisa di jalan-jalan, bisa di trotoar, bisa di mana saja mereka berada ya. Contohnya di depan ini. Contohnya di depan ini jamaah bermalam di salah satu taman yang berada di Musdalifah. Sebetulnya ini belum masuk Musdalifah ya, belum masuk Musdalifah, tapi apa boleh dikata karena mereka jamaah haji yang tidak resmi itu mereka dari Musdalifah menuju dari Arafah menuju Musdalifah adalah jalan kaki ya, sehingga mereka memutuskan untuk di mana saja mereka bisa beristirahat. Ini contohnya di depan sepertinya jamaah-jamaah Indonesia ini. Ini jamaah-jamaah Indonesia ini. Duh, ini jamaah haji resmi atau jamaah haji? Oh, ini jamaah haji yang enggak resmi, enggak ada tasyrahnya. Jamaah haji, nah ini ya sebagai contoh. Ini jamaah haji yang bisa ziarah. Jamaah haji bisa ziarah seperti itu ya. Jadi mereka itu tidak terurus ya, tidak terurus. Memang tidak ada kepastian tempatnya di mana, transportasinya apa, nggak ada, sehingga mereka seperti itu tadi ya. Coba kita udah capek-capek ngeluarin uang banyak dari Indonesia ya, pelaksanaan haji di sininya seperti itu ya. Jadi nggak ada kejelasan tempat, seperti terlantar seperti itu ya. Kita sudah mendekati Musdalifah nih ya. Abdul, Musdalifah baik wala garib. Musdalifah baik wala garib. Baik. Nah ini juga ya Allah. Tidak pemandangan yang biasa ya itu. Oh ya Allah, ya Allah, wanita juga tuh. Wanita itu ya tidur, saking capeknya ya dia ya, tidur di bawah pohon enak gitu ya. Ya Allah, di tengah apa ya, ini asap mobil ya, seperti ini. Sekali lagi, inilah kondisinya kota Mekah, jalur menuju Musdalifah di mana para tamu-tamu Allah melaksanakan wajib haji ya, atau bermalam. Sebetulnya ini kalau kita ada udzur tidak melaksanakan mabit juga nggak apa-apa ya, bagi yang sehat, tapi kena denda ya, denda untuk membayar jam. Nah, di depan inilah sudah kawasan Musdalifah. Di depan ini sudah kawasan Musdalifah. Nah, di sini sudah banyak sekali orang-orang yang bermalam. Nah ini ya. Nah, ini kondisinya ini di Musdalifah ya. Ini di sini sudah banyak kita temukan para jamaah haji yang bermalam ya, atau mabit di depan itu. Di depan itu. Oke, kita sambung untuk video berikutnya ya, tentang suasana mabit di Musdalifah. Kita sudah nyampe Musdalifah ya, di mana para tamu-tamu Allah melaksanakan wajib haji yaitu bermalam.
لبيك لا شريك لك Seperti ini. Nah, ini sudah suasana mabitnya atau bermalam di Musdalifah. Melihat para tamu Allah dari berbagai belahan dunia tuntak semua ke sini. Ya Allah, memang saya sarankan kalau misalkan kita nggak kuat fisiknya itu jangan dipaksakan jalan kaki. Allah, bayangkan kurang lebih 14 km ya. Ya Allah, labaik, labaik, labaik sarikala kalabaik, innal hamda animata laka wal mulk la sarikala. Jadi kita nginepnya itu di hotel sejuta bintang, guys. Hotel yang nggak punya atap ya. Teman-teman lihat, Allah Akbar. Ya. Ini makin tahun akan terus bertambah. Dan kita tidurnya itu tahu nggak pakai apa? Pakai dus ya. Lihat. Makanya kalau hajian itu kita harus jaga makanan, dan sepanjang jalan ini kita jangan takut kehausan ya. Karena banyak sabil, dan sabilnya itu jumlahnya amazing banget, satu kontainer ya. Saat ini saya berada di Musdalifah, tempat di mana para tamu-tamu Allah melaksanakan wajib haji ya. Mabit artinya bermalam ya, dan hukum mabit di Musdalifah ini adalah wajib. Jadi bagi yang lansia bisa ada rukhsah keringanan ya, dengan murur ya, dengan sejenak nanti bisa misalkan mabit hanya beberapa jam tidak turun dari mobilnya bisa ya. Tapi bagi yang sehat diwajibkan ya bermalam di sini ya. Nanti kalau kita tidak bermalam nanti kita akan kena denda ya, atau kena bayar sebanyak. Ada salah satu rombongan jamaah yang berada di Musdalifah ini untuk melaksanakan mabit atau bermalam ya. Ini situasi dan kondisi terbaru ya dari Musdalifah, para tamu-tamu Allah ini melaksanakan wajib haji, yaitu bermalam. Seperti ini ya, ini kondisinya bermalam di Musdalifah itu seperti ini. Nah, bisa lihat, jadi berbeda dengan di Arafah, di Mina ya. Jadi kalau di Musdalifah tidak ada tenda khusus, walaupun ini haji resmi ya, ini haji resmi seperti ini kondisinya ya, kayak dendeng. Seperti ini sudah suatu pemandangan yang biasa ya ketika di Musdalifah. Kita cek berjuta-juta jamaah saat ini berada di Musdalifah ya. Kondisinya seperti ini ya. Kita cek kondisi di Musdalifah, tempat para tamu-tamu Allah ini melaksanakan mabit atau bermalam. Seperti ini bercampur antara jamaah haji yang tasreh dan non tasreh. Seperti ini kondisinya ya. Suasananya di Musdalifah, tempat para tamu-tamu Allah melaksanakan wajib haji. Itu bermalam. Kondisinya ya, kondisinya ya, bermalam di Musdalifah. Dan di depan itu adalah toiletnya. Ini kondisinya. Sekali lagi ini kondisi para tamu-tamu Allah yang sedang melaksanakan ibadah haji ya, melaksanakan wajib haji di Musdalifah. Di Musdalifah hanyalah tanah lapang, dan jamaah ketika bermabit itu kondisinya seperti ini ya. Kita cek aja ya untuk melihat situasi dan kondisi terbaru ya dari Musdalifah, tempat di mana para tamu-tamu Allah nih melaksanakan wajib haji. Ini WC-nya ya. Biasa di sini kalau WC-nya itu antri ya. Antri seperti ini. Ini WC-nya. Dan di Musdalifah ini juga kita biasanya jamaah juga
bersiap-siap mengambil kerikil ya. Ya, mencari kerikil seperti ini. Ini nyari kerikil. Ini nyari kerikil untuk persiapan melempar akobah. Ini pada nyari kerikil ini. Nah, ini nyari kerikil ini. Jadi di Musdalifah tuh kita kalau bawa tenda seperti ini nggak ada gunanya ya. Justru ini kalau bawa tenda seperti ini panas ya. Lebih baik kita tidur di ruangan terbuka. Tapi untuk menjaga kesehatan, alangkah baiknya kita memakai masker ya ketika di Musdalifah seperti ini. Tapi kalau kita lewat Haji Plus ya, entah itu dari Indonesia atau dari Arab Saudi, kalau dari Indonesia, dari Arab Saudi namanya Maktab Dakhili ya, Tujat Dakhili ya. Itu kita tempatnya bukan seperti ini ya. Ada lokasi tersendiri dan disiapkan kasur ya. Walaupun kasurnya itu kasur tipis disiapkan. Ini kondisi jalan raya ya. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Dan jalan raya Mekah ini terjadi kemacetan di musim haji itu sudah biasa. Kenapa? Karena memang dalam suatu waktu secara kebersamaan, secara bersama jamaah ini bergerak secara bersama ya, atau secara bertahap tapi dalam jumlah yang banyak ya, dari Arafah menuju ke Musdalifah. Ada yang sholat juga, jadi sholatnya di sini tuh dijamak ya. Kalau dari Arafah nyampe sini maghrib, berarti salatnya dijamak takdim ya, antara sholat isya dan sholat maghrib dijamak takdim. Tapi manakala kita datang sini sudah isya ya, nanti jamak takhir. Jadi jamaah itu bergerak dari Arafah itu maghrib, tapi di sana dia tidak sholat langsung bergerak menuju ke sini. Nanti sholat maghribnya di sini ya. Kalau kita nyampe sini udah isya, berarti di jamak takhir ya, jamak takhir. Ini kondisinya.